Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu yang lalu, yaitu tentang Nabi Muhammad teladan, ya, itu temanya. Nah, kemarin materi kita yaitu tentang sikap percaya dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini akan kita lanjutkan yaitu tentang sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat mandiri. Kenapa? Seperti yang telah Bapak sampaikan minggu yang lalu, Nabi Muhammad itu sejak kecil yatim piatu, ya kan? Ayahnya bernama Abdullah sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Artinya ketika Nabi Muhammad belum lahir. Kemudian ibunya yang bernama Aminah meninggal ketika usianya sudah baru 6 tahun. Nah, baru 6 tahun ibunya meninggal. Namun meski beliau adalah anak yang yatim piatu, ya, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyusahkan, ya, tidak pernah menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad itu anaknya sangat mandiri ketika masih kecil. Ya, ketika masih kecil beliau adalah seorang anak yang sangat mandiri. Nah, Nabi Muhammad ini dulu diasuh oleh yang bernama Ummu Aiman. Ya, beliau dulu diasuh oleh seorang yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sifat mandirinya beliau. Ya, karena sifat mandirinya beliau, orang sayang semuanya kepada Nabi Muhammad. Ya, nah, Nabi Muhammad ini ketika dia diasuh oleh Ummu Aiman, diceritakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bermanja-manja. Ya, tidak pernah dia bermanja-manja kepada Ummu Aiman. Lihat, ya, ketika Nabi Muhammad usianya beranjak remaja, beliau bahkan ikut pamannya berdagang, ya, berjualan, mencari rezeki sendiri, mengikuti pamannya. Siapa pamannya Nabi Muhammad? Abu Thalib, ya. Nah, Abu Thalib itu adalah paman beliau yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Ya. Bahkan Nabi menabung setiap uang yang dihasilkannya dari pedagang itu. Jadi setiap uang yang didapatkannya dari ikut pamannya berjualan, beliau tabung hasilnya, ya. Nah, karena kemandiriannya lah itu, nah, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pekerja keras, ya. Karena Nabi Muhammad mandiri, makanya beliau dikenal juga sebagai pekerja keras. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, sabar. Bekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Nah, inilah karakter sikap Nabi Muhammad SAW yang sangat dikenal, ya, karena kemandiriannya. Nah, sekarang anak-anak tahu nggak apa itu sih mandiri? Mandiri, makan sendiri, masak sendiri, tidur sendiri, kan itu ya, mandiri. Ya, jadi mandiri itu adalah jika kita suka menyusahkan orang lain di sekitar kita, artinya itu bukan mandiri namanya. Ya, mau makan, ambilin makanan, mau makan, makan cek mau diambilin juga. Sudah kelas 3, makannya mau minta diambilin juga, makannya minta disuapin juga. Itu mandiri atau tidak?
Iya, tidak. Ya, itu tidak mandiri namanya. Masa ya udah kelas 3 makannya diambilin, disuapin juga. Ya. Harusnya bisa ambil sendiri. Ya. Nah, yang mandiri itu tidak menyusahkan orang lain. Bermanja-manja kepada orang tua, tidak mau membantu orang tua, tidak mau merapikan tempat tidur misalnya. Bangun tidur biarlah berantakan. Nanti orang tua yang beresin. Ya. Nah, itu bukan termasuk mandiri. Ya. Kalau mandiri kita rapikan sendiri tempat tidur kita. Ya, itu mandiri namanya. Cuci piring, ya kan? Setelah makan cuci piring sendiri. Nah, itu mandiri namanya itu. Tapi kalau sudah makan, di mana makan di situ aja berserakan, itu belum mandiri namanya ya. Ya. Nah, jadi yang mandiri itu adalah kebalikan dari sifat manja. Jadi mandiri kebalikan dari sifat manja. Anak yang mandiri akan disukai oleh banyak orang. Pasti itu. Kalau kita mandiri, hidup mandiri, kita disukai banyak orang. Kita disukai oleh banyak teman. Ya. Apa contohnya hidup mandiri? Nah, kebalikannya tadi. Anak yang mandiri itu biasanya suka membantu orang lain, membantu orang tua, mengurus dirinya sendiri. Nah, itu yang mandiri. Ya. Tapi kalau manja, anak yang manja itu biasanya minta tolong. Dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Dia kan tidak tahu mengerjakan latihan, minta tolong. Malas biasanya. Itu anak yang manja itu malas. Selalu mengadu orang. Ya kan? Selalu merepotkan orang lain. Ya, anak yang manja biasanya cepat menyerah. Kerajos teh. Malih mah. Tapi kalau anak yang mandiri pantang menyerah. Ya. Jadi anak yang mandiri, baik kita orang yang miskin atau kaya, kita harus tetap hidup mandiri. Ya, kenapa ya? Walaupun orang tua kita kaya, banyak hartanya, tidak boleh hidup sombong, nggak boleh manja jadi anak. Ya, kita harus hidup mandiri. Karena kalau kita mandiri, kalau sudah terbiasa dari kecil, nanti ketika kita sudah beranjak remaja, dewasa, kita akan berguna bagi orang lain. Ya, tapi kalau kita hidupnya manja, nanti lihatlah. Coba kita lihat anak-anak yang manja, nggak ada gunanya bagi masyarakat. Ya, hidupnya mau disuapin aja terus, ya kan? Baik, jadi itu penjelasan tentang hidup mandiri. Nah, belajarlah kita dari Rasulullah. Ya, lihat Rasulullah dari kecil dia sudah mandiri hidupnya. Baik, nah untuk penjelasannya dapat cukupkan sampai sekian dulu tentang hidup mandiri. Nah, setelah ini ada sebuah video yang sangat menyentuh hati. Seorang anak yang usianya sekitar 2 tahunan. Beliau ini terlahir dalam keadaan lumpuh. Tidak punya tangan kiri, tidak punya tangan kanan, tidak punya kaki kiri, dan hanya punya satu kaki kanan. Tapi apa yang terjadi? Beliau anaknya masih sangat kecil. Balita, umur 2 tahun. Tapi ketika beliau dikasih makan, beliau tidak mau. Maksudnya tidak mau beliau dikasih makan sendiri. Tidak mau beliau ditenteng mau jalan-jalan. Walaupun beliau tidak punya kaki, hanya punya satu kaki kanan. Tapi beliau sudah menunjukkan sikap mandirinya. Kenapa? Karena beliau tidak mau disuapin makanan. Dia mau makannya sendiri, pakai kaki, di sendok. Ya, mari kita lihat, saksikan video pendek berikut ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya bisa termotivasi untuk bisa hidup mandiri lagi. Mudah-mudahan anak Bapak semuanya bisa terinspirasi dari anak ini. Ya, silakan kita saksikan terlebih dahulu.